Jumpa lagi pemirsa Oku TV bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Saat ini sudah hadir bersama kita di studio Oku TV Dr. Aerwan Surya Negara, Magister Seni. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sri. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Sudah tiba di bumi sebiduk sehaluan. Ya, kapan tiba di Oku Timur? Kemarin sore sampai di BK10 di Kumawang, dan semalam ada acara. Hari ini ke studio Oku TV. Baik, Pak Dokter, ini seorang budayawan, penggiat budaya di Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya mungkin kepengen tahu juga aslinya orang mana? Aslinya kalau bapak sama ibu, ayah sama ibu itu dari dusun Bulak Baru, Cempaka, Oku Timur. Daerah Oku Timur. Ya, baik, Pak. Ternyata ada salah satu orang Oku Timur, asli Oku Timur yang menjadi penggiat budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah, jadi balik kampung ceritanya ya. Alhamdulillah. Iya. Mulang tiu. Mulang tiu kalau bahasa Komringnya. Jadi masih pacak bahasa Komring? Insya Allah. Masih. Alhamdulillah tidak melupakan ya, meskipun saat ini sudah tinggal di Palembang, tapi tetap bisa menggunakan bahasa Komring. Baik. Untuk tema kita dalam Bicara Sudut Pandang hari ini, kita akan mengambil tema perbincangan kita dalam program Bicara Sudut Pandang untuk hari ini, membaca jejak Sriwijaya di bumi Komring. Iya, Pak Dokter, ini apa sih hubungan antara kerajaan Sriwijaya itu sendiri dengan Komring? Baik. Bisa sedikit dijelaskan? Baik, jadi kalau kita bicara Sriwijaya itu perlu kita sampaikan dulu adalah sebuah kerajaan atau sebuah negara yang memiliki rentang kekuasaan sangat panjang, kurang lebih 700 tahun atau 7 abad. Nah, ternyata berdasarkan data-data sejarah, data-data arkeologi, temuan-temuan peninggalan Sriwijaya itu salah satunya ditemukan di bumi Komring, tepatnya di daerah Dusun Minanga di Oku Timur, di Kecamatan Cempaka. Itu ditemukan arca logam, arca yang terbuat dari media logam, bahannya perunggu. Itu ditemukan di daerah Minanga, Dusun Minanga, Komring, Oku Timur. Nah, dari temuan itu bisa kita maknai bahwa sesungguhnya era kerajaan Sriwijaya itu sudah ada di bumi Komring. Jadi bumi Komring itu sudah ada pada masa era Sriwijaya. Artinya secara usia bumi Komring itu atau masyarakat Komring itu sudah sejak lama ada. Nah, ini juga terkait dengan Sumatera Selatan tentunya. Karena masyarakat Komring itu tidak bisa dilepaskan juga dengan masyarakat yang lain, karena bumi Sriwijaya itu identik dengan bumi Batanghari 9. Jadi bumi Batanghari 9 itu menandakan masyarakatnya merespon sungai. Nah, sungai-sungai yang besar di Sumatera Selatan itu berjumlah 9, salah satunya Musi. Nah, semua ke-8 sungai itu termasuk Komring, Ogan, Lematang, dan lain-lain itu bermuara di sungai Musi. Nah, kembali ke hubungan Sriwijaya dengan bumi Komring, selain ditemukannya arca itu, bisa kita maknai arca itu arca apa? Nah, arca ini adalah jenis arca Buddha, arca Maitreya namanya. Nah, arca Maitreya ini menurut ajaran Buddha, dia sesungguhnya bukan Buddha biasa, tapi dia adalah Buddha yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dari makna arca itu ditemukan di Sungai Komring di Dusun Minanga itu, artinya waktu itu Sriwijaya sudah pada masa kejayaan, maka hadir arca Maitreya itu. Itu yang pertama, keterkaitan bumi Komring dengan Sriwijaya. Nah, sehubungan dengan itu, mungkin ke depan pemerintah daerah Oku Timur bisa bekerja sama dengan
Balai Arkeologi Sumatera Selatan ataupun Pusat Purbakala yang ada di Jambi, juga dari Arkeologi Nasional untuk kembali memperhatikan Dusun Minanga, Sungai Komering di Dusun Minanga untuk diperhatikan kembali, untuk diteliti kembali. Karena mengapa? Karena setelah ditemukan arca itu tidak ada tindak lanjut untuk pengkajian di wilayah seputar itu. Biasanya secara arkeologis setelah sebuah artefak peninggalan masa lalu itu ditemukan, wilayah itu akan dijadikan wilayah cagar budaya. Apa itu wilayah cagar budaya? Wilayah yang diduga kuat masih menyimpan peninggalan-peninggalan lainnya, sehingga dia perlu dilindungi sebagai wilayah cagar budaya. Nah, saran saya ke depan, pemerintah daerah Oku Timur bisa berkoordinasi dengan Pusat Arkeologi Nasional maupun Balai Arkeologi Sumatera Selatan melakukan penelitian ulang atau direkonstruksi kembali bagaimana di titik koordinat tempat ditemukannya arca itu, apakah di bagian darat di sebelah sungai itu perlu diperhatikan juga. Karena menurut saya sebagai salah seorang peneliti Sriwijaya yang juga buku saya itu judulnya Membaca Sriwijaya, saya duga kuat di Komering itu salah satu pusat pelatihan tentara Sriwijaya. Mengapa demikian? Karena sebelum dari Palembang, sebelum sampai ke bumi Komering itu, mereka akan melewati namanya Semendo, atau dalam hal ini tepatnya di daerah Pali kalau sekarang. Di situ ada Candi Sriwijaya, kompleks percandian Bumi Ayu. Nah, dari penampilan kompleks percandian itu diduga kuat itu ada keterkaitannya dengan wilayah Komering. Apalagi hasil-hasil penemuan yang sekarang juga sudah ditemukan di daerah Oku Selatan, temuan-temuan logam yang dibuka juga secara arkeologis itu peninggalan Sriwijaya, temuan pecahan-pecahan keramik dan lain sebagainya juga di daerah Oku Timur itu, Oku Selatan itu menunjukkan memang wilayah Komering Raya ini pernah menjadi salah satu wilayah dari Sriwijaya. Iya, kenapa akhirnya tertarik untuk meneliti hubungan antara Sriwijaya dengan bumi Komering? Iya, kembali ke ketertarikan saya dengan hubungan Sriwijaya dan Komering itu bukan karena saya orang Komering, karena sesungguhnya saya adalah ahli megalitik Pasemak, seni rupa megalitik Pasemak yang ada di Bukit Barisan bagian selatan Lahat Pagaralan. Itu keahlian keilmuan saya. Doktor saya itu doktor seni rupa megalitik Pasemak. Namun karena saya melakukan penelitian Sriwijaya, saya melakukan studi lapangan. Saya kunjungi seluruh peninggalan-peninggalan Sriwijaya itu, situs-situsnya, dan salah satu yang saya temukan adalah bahwa bahasa yang dipakai di prasasti-prasasti Sriwijaya itu bahasa Melayu kuno. Kalau dibaca itu memiliki kedekatan dengan bahasa Komering yang paling dekat. Apa kedekatannya? Sama-sama sedikit menggunakan huruf vokal E. Jadi seperti Dipa, Sapa, Juk Sapona. Nah, seperti itulah bahasa Melayu kuno kecenderungannya. Tidak atau sedikit menggunakan vokal E. Dari situ saya menduga juga keterkaitan satu sama lain antara Maitreya dan bahasa tadi. Juga ada huruf ulu yang disebut dengan huruf Kaganga, itu juga diduga kuat sudah mulai berkembang sejak awal-awal masa Kesultanan Palembang atau setelah Sriwijaya itu runtuh, itu mulai berkembang huruf-huruf Kaganga itu dipakai oleh masyarakat di bumi Sriwijaya. Nah, kalau kita bicara bumi Sriwijaya, bukan hanya Sumatera Selatan, karena bumi Sriwijaya itu luas sampai ke Madagaskar. Jadi kalau kita geografiskan sekarang ini kurang lebih Asia Tenggara. Asia Tenggara inilah wilayah Sriwijaya. Di mana wilayah Sriwijaya kita akan temukan rumah-rumah panggung, salah satunya sebagai tempat tinggal hunian masyarakat Sriwijaya sejak masa Sriwijaya. Buktinya apa? Di daerah Banyuasin itu ditemukan tiang bekas rumah panggung. Dilihat dari jarak dan jumlah tiang itu, oleh arkeolog disimpulkan itu adalah bekas tiangnya rumah panggung pada zaman Sriwijaya. Bahkan sudah lebih tua secara dating karbon
tiang-tiang itu diduga kuat sekitar abad ketiga, abad keempat Masehi. Artinya sebelum Sriwijaya ada, itu sudah ada masyarakat yang tinggal di rumah-rumah panggung itu. Nah, mungkin salah satunya itu adalah masyarakat Komering. Baik, iya. Nah, selain penemuan arca tadi di Minanga, itu apakah ada penemuan-penemuan lain sehingga akhirnya benar-benar dinyatakan bahwa jejak Sriwijaya itu ada di bumi Komering? Betul, tepat sekali. Kita merujuk ke salah satu hasil kajian dari putra Komering juga, putra tanah Komering, putra bumi Komering, yaitu almarhum Ismail Arlan Ismail. Dia menulis buku Sriwijaya, sejarah Sriwijaya. Nah, dalam buku Arlan Ismail almarhum itu, dia katakan bahwa Sriwijaya itu bermula di bumi Komering, besar berjaya di Palembang, dan berakhir di Jambi. Itu inti dari bukunya Pak Arlan Ismail. Nah, saya seorang putra daerah juga, sesungguhnya sebagai penulis ketiga. Kalau kita hitung, di Sumatera Selatan ini baru ada 3 putra daerah Sumatera Selatan yang menulis tentang tentang Sriwijaya ini. Pertama, Pak almarhum Arlan Ismail, orang Rasuan. Dan yang kedua, almarhum budayawan Sumatera Selatan, Pak Johan Hanafiah, orang Palembang. Dan ketiga, saya Erwan Suyanagara, orang Cakna. Nah, dari bacaan Haji Arlan Ismail almarhum itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan kajian saya ketika saya membaca Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit itu adalah prasasti, salah satu prasasti Sriwijaya yang tertua usia datingnya. Dia pada tahun 682 Masehi atau 604 Saka. Nah, Prasasti Kedukan Bukit inilah yang menurut saya, bacaan saya, keterkaitan Minanga itu dengan Sriwijaya. Selaras dengan pendapat Haji Arlan Ismail Wong Rasuan tadi. Boleh pakai bahasa Palembang. Nah, kajian saya adalah pada teks Prasasti Kedukan Bukit. Di dalam teks Prasasti Kedukan Bukit itu berhuruf Pallawa, berbahasa Melayu kuno, yang kalau ditranslatekan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih diantaranya Dapun Tahiang. Dapun Tahiang itu Raja Sriwijaya yang pertama. Dapun Tahiang berlayar dari Minanga Tambuang. Ada sebutan diksi Minanga yang jelas-jelas itu valid, diksinya Minanga. Tidak ada perubahan sama sekali dengan diksi Minanga dusun kita di Komering. Nah, dari bacaan saya, Dapun Tahiang berlayar dari Minanga Tambuang menuju Muka Upang, membangun Wanua di dalam Prasasti Kedukan Bukit itu. Sehingga Prasasti Kedukan Bukit dijadikan oleh Kota Palembang sebagai akta kelahiran Kota Palembang. Karena dia membuat Wanua, membangun Wanua. Nah, dari teks itu juga semakin kuatlah dugaan saya bahwa Minanga itu apa yang dikatakan oleh Arlan Ismail sebagai berawal di Komering itu ada relasinya. Karena Minanga yang paling dekat, paling pas dengan diksi di Prasasti Kedukan Bukit adalah dusun Minanga Komering. Sementara ada kajian-kajian para ahli yang mengatakan Minanga Tambuang itu adalah Binanga di Sumatera Utara. Padahal secara teks sudah berbeda antara Binanga dengan Minanga. Sementara daerah kita Komering jelas-jelas teksnya itu terpahatkan di Prasasti Kedukan Bukit. Nah, mengapa saya menduga Komering itu sebagai Minanga Tambuang menuju Muka Upang? Menuju Muka Upang itu artinya menuju Muara Upang. Di mana Upang? Upang itu di Banyuasin. Nah, Muara Upang itu ada di daerah Pusri. Mengapa? Karena Prasasti Kedukan Bukit dipahat di Bukit Siguntang, di kaki Bukit Siguntang. Artinya dari arah Bukit Siguntang, Muka Upang itu atau sebelum Upang itu adalah Pusri. Kita ketahui Sungai Komering bermuara di daerah dekat jauh dari lokasi Pusri. Artinya di situ jelas bahwa peran Sungai Komering dan Sungai Musi ketika
masa Sriwijaya itu memang dipergunakan sebagai salah satu alat hubungan transportasi. Baik, ya baik. Pemirsa Auto TV, kita break sejenak dari bincang-bincang kita bersama Dr. Airwan Suryanegara, Magister Seni pada siang hari ini, dan kami akan kembali setelah. Pemirsa Auto TV, kembali lagi bersama saya Sri dan Kiai Erwan. Dapat poe dipanggil Kiai, masih muda juga. Ya, masih dalam membaca jejak Sriwijaya di bumi Komering. Nah, tadi Kiai sudah banyak menyampaikan mengenai kenapa akhirnya ada keterkaitan bumi Komering dengan Sriwijaya. Untuk keterkaitan budaya Komering sendiri itu apakah terlihat di Sriwijaya? Baik, jadi kalau kita bicara bagaimana hubungan keterkaitan antara budaya atau hasil perilaku manusia yang ada masa Sriwijaya sampai ke masyarakat Komering hari ini. Nah, ini cukup unik untuk Komering, untuk masyarakat Komering. Masa Sriwijaya itu berdasarkan kajian penelitian salah seorang doktor di Amerika bahwa bela diri era Sriwijaya itu disebut Kuntau. Kuntau itu menurut Draeger, nama peneliti Amerika itu, adalah sebutan bangsa Cina terhadap bela diri masa Sriwijaya itu. Jadi bukan berarti Kuntau itu berasal dari Cina, hanya sebutan bangsa Cina terhadap bela diri Sriwijaya yang mereka sebut Kuntau. Apa Kuntau? Kun itu daerah selatan, Tau itu Tao filsafat Cina. Jadi Kuntau itu menurut bangsa Cina adalah sebuah bela diri yang berada di negeri selatan Cina, kita di Nusantara ini, yang memiliki filosofi, sehingga mereka sebut Tao. Jadi itulah latar belakang mengapa disebut Kuntau. Masyarakat sekarang cenderung salah persepsi, seolah-olah mentang-mentang namanya Kuntau itu berasal dari Cina. Itu adalah sebutan bangsa Cina untuk bela diri Sriwijaya. Di dalam buku Atisa ataupun di dalam bukunya Itsing, dia menuliskan permainan Sriwijaya. Maka di masyarakat kita sering mendengar, hati-hati dengan orang itu, dia ada mainan. Hati-hati, dia itu acak main. Artinya ada bela dirinya. Nah, latar belakang kembali kita ke masa Sriwijaya. Kuntau ini diduga kuat adalah alat bela dirinya tentara-tentara Sriwijaya, sehingga mereka kuat dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dia memiliki ciri khas Kuntau ini sebagai gerakan-gerakan yang mematikan. Jadi para tentara atau para silat Kuntau itu mereka tidak mudah mengeluarkan ilmu kemahiran bela dirinya, karena kalau sudah keluar itu tidak bisa ditarik, alamat mati, kurang lebih seperti ini. Jadi memang gerakan-gerakan yang mematikan, gerakan-gerakan yang bahaya. Berbeda dengan kungfunya Cina. Kungfu Cina itu banyak permainan kembangan atau istilahnya itu teknik tarinya, menarikan gerakan-gerakan bela diri itu. Nah, Kuntau ini cenderung pokok-pokok gerakan, pokok-pokok langkah dan pokok-pokok kembangan, sehingga gerakan Kuntau itu tidak terlalu banyak. Uniknya dengan Komering, sebelum kita sampai ke Komering, Kuntau ini ditemukan di seluruh Nusantara. Dia ada di Betawi, dia ada di Minang, dia ada di Bugis, dia ada di mana-mana. Salah satunya di Sumatera Selatan, salah satunya di Komering. Kalau kita ke Sumatera Barat, Minang, itu mereka menyebutnya Kuntau itu dengan sebutan Silek.